Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكره ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih sempat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena kan banyak di antara saudara-saudara kita, mereka mendengarkan panggilan suara azan, suara untuk meraih kesuksesan tersebut, namun mereka lebih memilih untuk berbaring di atas tempat tidur mereka yang empuk. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita semua akan bersaksi bahwasanya beliau telah addaital amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bahwasanya siapapun yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Malam mereka itu bagaikan di siang hari. Begitulah terang benderangnya risalah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita bisa membayangkan saudara-saudara kita yang tidak terbangun di pagi hari ini, pasti mulut mereka jauh lebih bau daripada mulut kita. Namun kita diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk bersiwak pada saat terbangun dari tidur. Maka aroma mulut kita pun jauh lebih indah daripada aroma orang yang belum bangun pagi. Ini merupakan salah satu hikmahnya pada saat syariat Allah itu menyentuh dalam tatanan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita tidak terasa berat dalam melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita terus akan melanjutkan tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir ayat ke-8 dan ayat ke-10 dari surat Al-Ghasyiyah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul 'azim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya bagaimana kondisi orang-orang yang diazab di dalam api neraka, yaitu tasla naran hamiyah. Ini merupakan kondisi api neraka yang memang sangat menyedihkan dan sangat-sangat menyengsarakan, dan bahkan azab yang paling teringan dalam api neraka itu adalah dipasangin sendal jepit. Pada saat seseorang diazab dengan dipasangin sendal jepit, maka yang dipasang di bawah sendalnya, tapi yang mendidih adalah ubun-ubunnya otaknya. Ini merupakan salah satu yang paling ringan dari siksaan azab api neraka. Nah, di ayat 8 sampai dengan ayat 10 di sini Allah menunjukkan bahwasanya kondisi sebaliknya, yaitu kondisi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga.
di mana Allah berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah, bahwasanya wajah mereka pada hari itu adalah wajah yang berseri. Hari ini kita dapat membedakan antara kita yang sedang mempunyai permasalahan dengan antara kita yang baru cair tukinnya. Orang-orang yang tidak cair tukinnya mukanya akan berkerut. Orang-orang yang cair proyeknya, orang-orang yang mempunyai pendapatan lebihan, maka mereka akan berseri-seri saat berjalan di atas muka bumi. Hal yang lebih spektakuler lagi itu adalah pada saat seseorang kita dapat melihat dengan penduduk syurga. Di mana Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya لإظهار الفرق بين أهل الفريقين لتعقيب النظارة بالبشارة, bahwasanya ini merupakan untuk membedakan kondisi antara dua golongan. Golongan yang pertama juga disebutkan dengan wujuh, ya, di mana Allah berfirman wujuhu yauma idzin khasyah. Wajah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah wajahnya sangat ketakutan. Mungkin hari ini orang yang paling takut kalau di dalam bahasa Aceh itu apabila mereka bertemu dengan maut, apabila mereka bertemu dengan hantu. Itu ketakutan yang sangat luar biasa. Kendati kita tidak pernah sendiri melihat hantu itu. Tapi pada saat dia berjumpa dengan makhluk halus, maka ketakutan yang sangat luar biasa. Khasyah. Bahkan ini melebihi daripada ketakutan berjumpa dengan hantu. Nah, selanjutnya juga Allah menggambarkan bagaimana kondisi wajah mereka, yaitu wujuhu yauma idzin ghabarah di dalam surat Abasa, dan di dalam surat Abasa juga dijelaskan wujuhu yauma idzin musfirah. Ini adalah kondisi wujuh, kondisi wajah. Kenapa diungkapkan dengan kata-kata wajah? Karena wajah merupakan representatif, menggambarkan dari keseluruh anggota tubuh kita. Kalau seandainya kita melihat wajahnya berseri, kita sudah tahu bahwasanya dia dalam keadaan senang bahagia. Namun pada saat seseorang kita melihat wajahnya ketakutan, dengan wajahnya yang muram, maka kita dapat mengetahui bahwasanya kondisi dia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wal qaul fi tankir wujuh wal muradu biha al-ikhbar anha bima ba'daha. Ini merupakan kondisi bagaimana setelahnya. Nah, hari ini pada saat kita duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini adalah bukan kondisi setelahnya. Ini adalah kondisi sebelumnya. Maka wujuh tersebut ini yang dimaksud adalah bagaimana what next kalau diterjemahkan dari bahasa Sawang. Jadi apa kelanjutan daripada saat kita pergi salat subuh berjamaah, kita berinfak, kita melakukan segala macam bentuk kebaikan, melakukan berbagai macam bentuk kesalehan. Ini akan kita ketahui dengan ungkapan wujuh. Dikarenakan kata-kata wujuh ini merupakan hasil daripada apa yang telah kita lakukan pada saat kita hidup di dunia, sehingga itu akan menggambarkan wal ikhbaru anha bima ba'daha, merupakan kondisi pemberitahuan dan berita tentang bagaimana kondisi orang tersebut setelah dia melewati fase kehidupan di dunia ini. Kaqauli fil ayatil lati sabaqtaha, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Awan na'imah, dan kenikmatan berseri-seri, khabar an wujuh, ini merupakan penjelasan terhadap kondisi wajah orang tersebut. Yajuzu an yakuna mushtaqqan minan na'am bi dhammil 'ain wa yan'am bi dhammiha, dan boleh dibacakan dengan na'imah ataupun dibaca dengan ainnya itu di dhammahkan. Inilah hebatnya bahasa Arab. Jadi pada saat seorang imam yang menguasai tentang qiraah, terkadang dia bisa membacanya dengan katakanlah misalnya wadduha wal laili idza saja. Ada makmum yang belum pernah mendengarkan bacaan seperti itu, langsung ditegur imamnya, subhanallah, katanya. Padahal yang dibaca oleh imam itu adalah hal yang dibenarkan. Sama seperti qiraat boleh difathahkan ataupun boleh
dhammahkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ibnu Ashur juga menjelaskan bahwasanya lisa'yiha radiyah. Yang dimaksud dengan lisa'yiha radiyah bahwasanya ini adalah khabar tsani. Yang pertama, Allah menyebutkan, mensifatkan sifat yang pertama, penduduk surga itu adalah wajah mereka berseri-seri. Jadi kalau hari ini wajah kita itu muram, itu berarti tanda-tanda orang tersebut adalah wajah penduduk neraka. Nah, maka ingatin temannya, saudaranya, kalau seandainya wajah mereka itu selalu muram, kusam, itu adalah tanda dari wajah penduduk neraka. Sedangkan di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya berita awal tentang bagaimana sifat penduduk surga itu adalah wajah mereka berseri-seri. Dan itu tidak akan pernah bisa Bapak Ibu, dan kita tidak bisa membuat, walaupun misalnya katakanlah ibu-ibu pakai bedak apapun yang bisa membuat wajah mereka itu lebih putih, ya, tapi cahaya itu tidak akan pernah keluar. Itulah yang dinamakan dengan al-iman. Nah, pada saat kita digambarkan di dalam di dalam Taurat bahwasanya kondisi umat Nabi Muhammad dan ciri-ciri mereka itu adalah mereka mempunyai tanda di wajah mereka. Tanda itu bukan dengan tanda hitamnya dahi, tapi tanda tersebut itu adalah tanda berserinya wajah mereka. Kalau misalnya kita ingin menghitamkan dahi, gampang sekali. Nanti siang lagi panas-panasnya sujud saja di aspal. Insya Allah 2 kali sujud langsung bisa hitam. Ya. Tapi kalau seandainya yang dinamakan dengan wujuhu yauma idzin na'imah, tanda wajah mereka itu berseri, itu akan dapat dilihat dengan bahasa lain yang dinamakan dengan inner beauty. Dia akan keluar cahaya dari wajahnya. Kenapa? Dikarenakan dia selalu menjaga wudunya. Kenapa? Dikarenakan dia selalu berbuat kebaikan. Tidak ada kemaksiatan yang diperbuatnya. Terkadang ada orang yang memang kaya raya, punya pendapatan lebih, tapi wajahnya kusam. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak pernah dekat dengan Allah. Dapat kita lihat, terkadang bajunya mahal, jutaan rupiah, tapi wajahnya tidak lepas. Bahasa Aceh anaglah, ya, diterjemahkan tidak lepas. Nah, ini merupakan kondisi orang-orang yang tidak dekat dengan Allah. Sehingga Imam Ibnu Ashur menjelaskan kondisi yang pertama itu adalah kabar yang pertama itu adalah bagaimana kondisi wajah orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, yaitu berseri-seri. Bisa'iha radiyah, kabar tsani yang menunjukkan terhadap bagaimana kondisi orang yang di dalam surga, mereka itu adalah orang-orang yang ridha terhadap ketentuan Allah. Tidak ada satupun kejadian yang di atas muka bumi ini itu tanpa izin Allah. Jadi kita tidak perlu mengkomplain. Selama kita sudah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya, maka inilah yang harus kita yakini ketentuan dari Allah. Jangan pernah berlaku curang. Kalau seandainya kecurangan yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah bersama Allah. Ini konsep yang paling simpel. Bapak Ibu semuanya bertugas di tempatnya masing-masing. Jangan pernah khianat terhadap apapun. Karena pada saat seseorang bersyarikat, bekerja, ya, dan dia bekerja boleh dengan bekerja sama antara 1-2 pihak ataupun 1 dengan 10 pihak. Seorang pimpinan pada saat dia bekerja dan dia mempunyai syarikatnya, yaitu anak buahnya, dan dia tidak melakukan khianat, maka pada saat itu Allah adalah pihak ketiganya. Siapa yang akan melindungi kita? Yaitu Allah. Maka apapun yang ditetapkan oleh Allah, maka itu adalah keridhaan dari kita. Kita tidak akan pernah komplain. Pada saat katakanlah kita sangat mencintai anak kita, Allah memanggilnya, mengambilnya. Padahal kita sudah merawatnya, sudah mendidiknya, sudah memasukkannya ke rumah sakit pada saat dia sakit. Tapi Allah juga tetap mencabut nyawanya, maka ini adalah ketentuan dari Allah. Skenario Allah itu jauh lebih baik daripada skenario yang kita inginkan. Maka jangan pernah kita tidak rela terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah. Orang tua yang paling kita cintai dan kita belum sempat mengabdi kepadanya, lalu Allah memanggilnya, maka
kita rela dengan keputusan Allah tersebut, maka orang-orang tersebut adalah bisa'iha radiyah. Orang-orang yang dulunya pada saat di kehidupan di dunianya, apapun yang ditetapkan oleh Allah, mereka itu adalah ridha. Bukan berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang pasrah tanpa bekerja. Ini salah. Oh, saya tidak mau bekerja, sudah rela terhadap keputusan Allah, biar saya jadi miskin. Bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang mereka senantiasa bekerja tanpa lelahnya, namun pada saat mempunyai hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan pernah kecewa terhadap keputusan Allah. Karena keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Maka orang-orang yang menerima keputusan Allah tersebut adalah orang-orang yang akan digambarkan di dalam surga dengan kabar yang kedua, yaitu keridhaan mereka. Fi jannatin 'aliyah, dan mereka ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Kita tidak tahu bagaimana indahnya surga. Bapak Ibu yang pernah merasakan bagaimana fasilitas nikmatnya dunia, itu akan bisa membayangkan di dunia saja seperti itu. Saya punya guru Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang meninggal di tahun 1997. Suatu hari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu diundang untuk menyampaikan dakwah di California, di Amerika. Beliau diinapkan di sebuah hotel bintang 5 ke atas, nggak tahu bintang berapa. Paling bagus fasilitas yang didapatinya. Nah, pada saat itu beliau melihat ada taman, ada air terjun di hotel, fasilitas hotel yang sangat luar biasa. Lalu beliau menyampaikan kepada temannya, kalau seandainya dunia yang tempat kita tinggal seperti ini indahnya, bagaimana kelak dengan surga Allah? Di dunia saja sudah begitu indah. Saya punya pengalaman pada saat menginap di salah satu hotel termewah di Jakarta. Di dalam satu kamar itu ada 2 kamar lagi. Dan setiap kamar itu punya ruang tamunya. Nah, pada saat itu salah seorang teman, dia tidak tahu pas buang air, saya tidak tahu bagaimana cara siramnya. Saya bilang, ini baru dunia sebegini indahnya, bagaimana kalau seandainya di dalam surga? Dalam surga itu tempatnya sangat tinggi dan kita tidak pernah kesusahan. Kalau di dunia canggih, indah, tapi terkadang itu membuat kita susah. Betul kan? Canggih, indah, ya, terkadang itu membuat kita tidak familiar, tidak terbiasa dengan kecanggihan tersebut. Sehingga seperti yang terjadi sama teman, begitu buang air besar, tidak tahu bagaimana cara ceboknya. Begitu canggihnya toiletnya. Nah, tapi di akhirat, pada saat seseorang dimasukkan ke dalam surga, surga itu merupakan tempat yang paling tinggi. Menunjukkan bagaimana kemewahannya, bagaimana dahsyatnya pelayanan di dalam surga tersebut. Sehingga kalau seandainya hotel kamar itu yang paling mewah, itu ada penjaganya di depan pintu kamar kita. Ada orang yang menjaga di depan pintu kamar. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan fasilitas yang Allah berikan pada saat kita dimasukkan ke dalam surganya? Belum lagi kita apabila dihimpun bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Karena ini merupakan salah satu apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Seseorang itu akan membersamai orang yang dicintainya. Ya, seseorang itu akan membersamai orang yang dicintainya. Kalau hari ini kita mencintai Rasul, maka insya Allah kita akan dihimpun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kalau hari ini di dunia kita mencintai Fir'aun, maka kita akan dihimpun bersama Fir'aun nanti di hari akhirat. Jangan salah, siapa yang harus kita cintai, dan mari sama-sama kita pupuk cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul, agar apa? Agar kita semuanya bisa berhimpun di dalam surganya. Semoga 3 ayat ini merupakan salah satu upaya bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.